Kalau saya mau lebih jelaskan lagi, berarti proposal Anies Ganjar, Ganjar Anies itu tidak cukup. Tidak cukup. Artinya apa? Pekerjaannya kita bisa belajar. Amerika sadar betul bagaimana Donald Trump membuat kerusakan selama 10 tahun. Hari ini muncul kesadaran kolektif untuk kemudian ini rusak bangsa gua. Kalau ini dilanjutkan. 4 tahun dia. Dia berkuasa 4 tahun, kerusakannya di match-nya 10 tahun. Ini kalau 10 tahun ini terjadi proses pembelahan, kita nggak tahu. Indonesia ini kan nature-nya kan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda agama. Artinya yang dibilang Noel itu sebagai sebuah kesadaran kolektif, itu ada di kita semua. Tapi pertanyaan paling elementer, apakah pemilu kembali menjadikan kita masuk ke dalam jebakan yang sama atau tidak? Jangan, itu makanya jangan. Itu makanya dalam diskusi pertemuan kita baik tertutup atau terbuka ke depan nih, arah kita harus sudah ke sana, Will. Itu dia, ini tanggung jawab kita nih. Pertemuan-pertemuan ketua umum partai politik. Koreksinya sebetulnya di elit ya. Kalau saya sih di elit nih, tetap ya kata kunci saya di elit. Karena kalau rakyat itu ngikutin. Nah elitnya berpolitik secara pragmatis, rakyatnya berpolitik dengan hati. Mereka sakit hatinya sampai sekarang ya. Modelnya saya sama kakak saya lah ya. Sampai sekarang masih clash gara-gara kubu-kubuan ini. 2019. Nah, 2019. Rakyatnya sakit hatinya sampai sekarang, elitnya sudah akur begitu. Jadi kuncinya di elit. Kalau mau pemilunya berbeda yang 2024 ini tidak seperti 2019, harusnya elitnya tidak terjebak dalam menggunakan alat-alat politik identitas itu untuk bahkan menurut aku lebih jauh kampanye. lagi, calon pemimpin yang gemar ya mengedepankan ya soal identitas, gemar menghadap-hadapkan identitas, jangan kita dukung. Siapa itu? Anies. Siapapun itu. Siapapun itu. Enggak kan? Jangan bagaimana kita kalau sang calon itu elektabilitasnya tinggi? Apa? Bagaimana kalau calon yang tadi disebut itu elektabilitasnya tinggi? Enggak. Ini kan tujuan kita yang paling besar di soal negara ini tadi. Itu makanya, karena ini masih begini, 14 bulan lagi kita baru daftar calon presiden. Itu makanya calon-calon yang sekarang ada ini kita arahkan ke sana. Sulit. Jadi begini, kita punya keterbatasan. Tidak ada yang sulit. Orang tadi pertanyaan gini, Bung Jansen. Itu dia, kita ini aja yang ngomong, kau jangan kedepankan identitas. Jangan kau gemar menghadap-hadapkan identitas, begitu dia. Kalau enggak tidak kami dukung. Realistis aja nanti, calonnya sendiri itu, karena mau menang, akhirnya dia mencari dukungan dari berbagai kelompok, termasuk yang sebetulnya secara latar belakang berbeda dengan latar belakang dia pribadi. Itu yang namanya strength bedfellow atau unholy alliance begitu. Itu nggak usah dibantah lah ya. Kita sudah tahu lah calon-calon yang kemudian berafiliasi atau berkubu dengan kelompok-kelompok yang ya menggunakan sentimen keagamaan begitu. Yang kedua ini kembali ke yang partai namanya politiknya. Polarisasi itu kembali ke partai politiknya, begitu itu dia. ada dinamikanya. Ketika tidak ada pemilu seperti sekarang, dinamikanya mungkin low sama middle gitu ya. Tapi begitu masa pemilu, di mana orang sedang bertarung, sedang berkompetisi, itu dia akan ngegas tinggi banget. Segala cara akan dilakukan. Iya. Dan pada saat itu, segala cara tadi akan dilakukan. Mohon maaf, obor rakyat, siapa yang mengeluarkan, dari mana? Oh, udah ketahuan kok sumbernya dari mana. Yang second hand begini-begini, siapa? Udah ketahuan juga begitu. Apakah bisa berharap dan realistis sekarang mengatakan tidak akan melakukan hal yang sama? Tuh. Yang kedua, sebentar ya. Ini belum selesai, ini penting banget nih. Yang kedua, kita hidup di dunia medsos. Anda bisa kontrol apa, brother? Anda bisa kontrol apa, brother, dengan medsos itu? Dengan yang namanya WhatsApp group, dengan yang namanya Twitter, namanya TikTok. Ya nanti akan bertebaran yang konten-kontennya itu semua membelah dan menggunakan politik. Jadi maksud Bang Kodari karena nggak bisa kita kontrol gitu lah, angkat tangan semua, dibiarkan aja begitu. Oh, enggak dong. Ya enggak dong. Makanya saya bertindak Jokowi Prabowo lawan kota kosong. Makanya saya bertindak kota kosong itu supaya tidak bisa dikasih label agama. Mau misalnya usaha kita sekecil apapun ya, kita harus mengusahakan itu. Itu dia. Itu makanya ini tanggung jawab kita sebagai partai. Karena hari ini semua kandidat itu kan akan datang ke partai. Ya bagus, kita ada macam-macam proposal ya, gagasan ya, ide ya. Nanti mana yang paling realistis loh, mana yang paling bisa menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Ujungnya kan yang bisa meneruskan program-programnya Bapak Jokowi. Nah, yang paling bisa meneruskan gagasan Pak Jokowi adalah Pak Jokowi itu sendiri. Yang paling bisa meneruskan Pak Jokowi itu sendiri. Itu yang paling Kalau ganti Ganjar, apa pasti terus? Belum tentu.